Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Pastinya kalian semua dalam kondisi sehat ya, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia dalam lindungan Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Baik anak-anak, pada hari ini berjumpa kembali dengan Mr. Kusworo dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengagungkan guru junjungan kita dan mengucapkan Namo Buddhaya. Nah, anak-anak semua, pembelajaran kita sampai saat ini masih jarak jauh karena penularan virus corona masih ada di Indonesia. Maka tidak lupa Mr. selalu ingatkan kepada anak-anak untuk menjaga protokol kesehatan ya, agar terhindar dari penularan virus corona tersebut ya. Anak-anak pasti sudah tahu ya. Ya, dengan memakai masker, menjaga jarak ya. Terus mencuci tangan dengan air yang bersih, mengurangi kegiatan yang di luar rumah, menghindari kerumunan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk melaksanakan protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona. Nah, baik anak-anak semua, mari kita mulai pembelajaran pendidikan agama Buddha kita pada hari ini. Nah, anak-anak semua, kelas 4 pembelajaran kita pendidikan agama Buddha dan budi pekerti saat ini masuk ke bab 4 ya, tentang puja bakti dalam kehidupan sehari-hari. Dan materi pembelajaran 18 adalah macam-macam puja bakti. Baik, untuk mengawali pembelajaran, mari kita bersama-sama bacakan doa sebelum belajar. Untuk doa sebelum belajar, Mr. mengajak anak-anak untuk bersikap anjali. Kita bersama-sama membacakan doa. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Upatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dharma, dan Sangha, terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita mengambil posisi duduk yang rileks untuk melakukan duduk hening. Ya. Duduklah dengan santai, mata terpejam, kita sadari nafas. Katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Terus katakan dalam hati sambil merasakan keluar masuknya nafas secara alami. Aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita pada saat ini, 1. Anak-anak memiliki rasa syukur atas kesempatan dapat belajar tentang macam-macam puja bakti. Yang kedua, anak-anak mampu menunjukkan perilaku jujur, disiplin dalam mempelajari macam-macam puja bakti. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam puja bakti. Dan yang keempat, anak-anak mampu berlatih membacakan syair Dhammapada, khususnya syair 19. Baik.
Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mari kita dengan seksama mengikuti pembelajaran melalui video ini. Anak-anak semua, kalau anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu, kita sudah belajar tentang pengertian puja bakti. Hari ini, Mister akan menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan puja bakti ya. 1. Dengan puja bakti, kita memiliki rasa hormat ya dan merenungkan sifat-sifat luhur dari Triratna. Siapa itu? Buddha, Dharma, dan Sangha. Yang kedua, dengan puja bakti kita bisa meningkatkan keyakinan kita atau sada kita. Tujuan selanjutnya, dengan puja bakti kita bisa mengembangkan cinta kasih, ya, belas kasih, simpati, dan batin seimbang. Nah, keempat hal ini biasanya disebut dengan Brahma Wihara ya. 4 kondisi luhur ya. Nah, tujuan yang ketiga, dengan puja bakti kita bisa mengulang dan merenungkan kembali khotbah-khotbah Buddha yang pernah disampaikan pada waktu lalu. Melalui apa? Melalui pembacaan parita. Dan yang kelima, dengan puja bakti kita bisa berbagi kebajikan kepada semua makhluk. Kenapa? Karena dalam puja bakti itu berisi tentang doa-doa untuk kebahagiaan semua makhluk. Manfaat puja bakti itu apa? 1. Menambahkan keyakinan kita atau sada. Yang kedua, memiliki cinta kasih, belas kasihan, rasa simpatik, dan keseimbangan batin. Ketiga, dengan puja bakti kita akan memiliki perasaan puas ya, atau dalam bahasa Buddhisnya disebut santuti. Kemudian dengan puja bakti memiliki manfaat akan mengembangkan kedamaian kita ya, atau santi, kebahagiaan, suka. Dan satu lagi, dengan puja bakti kita memiliki kesadaran yang lebih baik. Kenapa? Karena dalam puja bakti biasanya kita melaksanakan meditasi. Nah, berikut adalah urutan pelaksanaan puja bakti. Ketika anak-anak pergi ke wihara, mungkin anak-anak akan mengingat ya, pada saat ke wihara saya melaksanakan puja bakti, apa yang kita lakukan. Nah, urutan pelaksanaan puja bakti. 1. Puja bakti diawali dengan membaca parita atau sutra atau doa. Dan kedua, setelah membacakan parita atau sutra, kita melaksanakan meditasi untuk mengembangkan batin. Nah, ini bisa dilihat pada gambar kedua ya. Jadi puja bakti membacakan parita, kemudian setelah membaca parita meditasi ya. Nah, ketiga setelah meditasi biasanya kita akan mendengarkan ceramah atau khotbah dhamma ya, yang disampaikan oleh biku ya, pandita ataupun guru agama Buddha. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan ceramah, khotbah dhamma, kita bisa berdana. Untuk siapa? Bisa berdana untuk biku ataupun berdana untuk wihara. Kelima, setelah berdana, tentunya kita harus melimpahkan jasa kebajikan kita dari berdana tersebut kepada para leluhur ya, agar para dewa dan naga yang perkasa memberkati kita semua. Para leluhur itu artinya bahwa mungkin kakek nenek kita atau orang tua dari kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia. Jadi kita berbuat kebaikan, kemudian jasa kebaikan yang kita miliki dari berbuat baik tadi dilimpahkan kepada para leluhur tersebut dengan mendoakan semoga mereka terlahir di alam berbahagia. Itu ya urutan pelaksanaan puja bakti.
Dan yang terakhir, doa penutup. Nah, doa penutup ini biasanya kita bersama-sama membacakan nama Sekaragata. Selanjutnya kita akan pelajari tentang macam-macam puja bakti. Nah, anak-anak semua, ternyata puja bakti itu dibagi menjadi beberapa ya, tergantung dengan tempat dan tujuan ya. Misalnya satu, kebaktian umum. Kebaktian umum ini pun dibagi dua, yaitu kebaktian umum yang dihadiri oleh biku atau kebaktian yang tidak dihadiri biku. Kebaktian umum itu biasanya dilaksanakan bersama-sama di wihara ya, di wihara ataupun cetya. Nah, apa bedanya kebaktian yang dihadiri biku dan kebaktian yang tidak dihadiri oleh para biku? Kita bisa lihat ya di sini dari tabel ini. Apabila kebaktian itu dihadiri oleh para biku, maka pembacaan parita ditambah dengan permohonan tuntunan Tisarana Pancasila ya. Yang biasanya kalau anak-anak masih ingat ada Okasa, Ahang, Bante ya, dan seterusnya. Kemudian setelah membaca permohonan Tisarana Pancasila, baru membacakan parita sama seperti dengan urutan sebelumnya ya. Dilanjutkan dengan meditasi yang dibimbing oleh biku. Setelah itu umat membacakan permohonan Dhammadesana, kemudian Dhammadesana atau khotbah Dhamma disampaikan oleh biku. Dan yang terakhir adanya pemberkatan, di mana biku melakukan pemercikan air ya kepada umat yang diharapkan membawa keberkahan bagi para umat. Nah, ini adalah kebaktian dihadiri oleh biku ya, pada tabel pertama yang paling atas. Nah, yang kedua, kebaktian yang tidak dihadiri para biku. Karena tidak dihadiri para biku, maka tidak ada membaca permohonan tuntunan Tisarana Pancasila ya. Dan meditasi pun dipimpin oleh pemimpin kebaktian. Artinya pemimpin kebaktian mengajak kita untuk meditasi bersama-sama. Dan karena tidak ada biku, maka ketika ceramah ya, ceramah disampaikan oleh pandita atau umat tanpa harus membacakan permohonan Dhammadesana. Dan yang terakhir, tidak ada pemberkatan atau tidak ada pemercikan air ya. Ini kebaktian umum. Nah, selanjutnya adalah kebaktian di sekolah. Nah, kebaktian di sekolah ini dilakukan secara singkat ya, karena untuk melengkapi kegiatan pembelajaran pendidikan agama Buddha. Jadi tidak panjang ya anak-anak ya. Nah, bagaimana caranya? Kebaktian di sekolah adalah kebaktian yang dilaksanakan sebelum dan sesudah pelajaran agama Buddha dilaksanakan. Sebelum dan sesudah pelajaran agama Buddha dimulai, siswa dan guru membacakan parita nama Sekaragata. Jadi doa yang dibacakan adalah nama Sekaragata, nanti ditambah dengan sedikit doa berbahasa Indonesia ya. Nah, tujuan kebaktian di sekolah dalam pembelajaran agar para siswa mengingat ya dan menambah keyakinan terhadap kebenaran Dharma. Itu kebaktian di sekolah. Nah, ini sudah kita laksanakan ya berkali-kali anak-anak ya, setiap pembelajaran sebelum dan sesudah kita membacakan doa nama Sekaragata atau parita nama Karapata. Yang ketiga adalah kebaktian pribadi. Tadi sudah ada kebaktian umum, jadi dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak. Terus kebaktian sekolah berarti kebaktian yang dilaksanakan di sekolah. Dan yang terakhir adalah kebaktian pribadi. Nah, kebaktian pribadi adalah kebaktian yang dilaksanakan oleh perorangan atau keluarga ya, yang biasanya dilaksanakan di rumah. Nah, hampir sama ya. Sistemnya ya, ada baca parita dan meditasi ya. Baca parita dan meditasi biasanya kalau kebaktian pribadi di rumah. Nah,
Kalau anak-anak masih ingat, pengertian dari puja bakti itu adalah memberikan hormat. Begitu pula dengan kebaktian pribadi, kita bisa memberikan atau menunjukkan sikap hormat kepada Tri Ratna dengan beberapa cara. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar. Jadi ketika kita baktian pribadi, kita pertama kali bersujud atau namaskara di depan altar Buddha ya, kalau anak-anak punya altar Buddha. Atau bisa dengan cara lain, dengan beranjali. Yang ketiga adalah berjalan mengelilingi objek penghormatan yang disebut dengan pradakshina. Adapun sopan santun ke wihara, nah anak-anak ketika pergi ke wihara maka perlu memperhatikan tata krama atau sopan santun yang baik ya. Contohnya seperti ini. Satu, tata krama itu sopan santun ya, sama saja ya. Tata krama berpakaian, contohnya berpakaian rapi dan sopan. Nah, yang kedua, tata krama pikiran, yaitu ketika pergi ke wihara, pikiran kita diusahakan bersih ya, terbebas dari keinginan-keinginan yang buruk ya. Kemudian tata krama dalam ucapan, kita harus menjaga ucapan kita, jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak pantas, misalnya kata-kata yang kasar ya, yang bisa membuat orang sakit hati. Tapi sebaliknya, kita harus bersikap ramah kepada siapa saja. Selanjutnya adalah tata krama dalam perbuatan. Contohnya ketika memasuki ruangan puja bakti atau masuk ke dalam wihara, kita bersikap anjali ya, ataupun setelah masuki pintu kita bisa bernamaskara di depan altar. Selanjutnya adalah tata krama terhadap biku bikuni. Jadi apabila dalam puja bakti, dalam wihara tersebut ada biku atau bikuni, kita bisa memberi penghormatan dengan bersikap anjali Buddha. Nah, baik, untuk menambah kesadaran kita dalam pembelajaran Garuda pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu kewihara ya, ciptaan dari Upasika Prajna Paramita. Jangan bimbang serta ragu.
Kiranya cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa penutup belajar. Anak-anak bisa bersikap anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik anak-anakku semua, demikian tadi pembelajaran pendidikan agama Buddha sudah kita laksanakan bersama. Kiranya cukup sekian. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya.